Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah dari kelas IKA 23A dengan NIM 231011095. Pada kesempatan presentasi hari ini, saya akan memaparkan materi algoritma penjadwalan, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah dari sistem operasi yang diampu oleh Bapak dosen Pak Muhammad Syafaat. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui teman-teman adalah apa sih itu algoritma penjadwalan? Jadi, algoritma penjadwalan merupakan suatu metode atau serangkaian langkah yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi tugas atau proses dalam sistem komputasi. Tujuan utamanya dilakukan algoritma penjadwalan adalah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, memaksimalkan kinerja sistem, dan memenuhi kriteria tertentu seperti meminimalkan waktu tunggu, mengoptimalkan throughput, atau memastikan keadilan dalam penggunaan sumber daya. Ada banyak jenis algoritma penjadwalan, namun yang akan saya bahas yaitu algoritma FCFS. Algoritma FCFS atau First Come First Serve merupakan algoritma penjadwalan sistem yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai untuk urutan kedatangannya. Ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Kenapa? Karena memproses tugas berdasarkan urutan kedatangannya. Jadi, dalam algoritma jenis ini, proses yang meminta CPU terlebih dahulu mendapatkan alokasi CPU terlebih dahulu juga. Kemudian, ada 3 karakteristik atau cara kerja dari algoritma FCFS. Yang pertama yaitu non-preemptive, yang dimana non-preemptive merupakan gambaran seperti setelah suatu tugas mulai dieksekusi, tugas tersebut akan berjalan hingga selesai tanpa bisa dihentikan atau diinterupsi oleh tugas lain, bahkan jika tugas baru dengan prioritas lebih tinggi. Jadi artinya non-preemptive ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diinterupsi. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu sederhana. Algoritma ini sangat mudah diimplementasikan karena hanya memerlukan mekanisme dasar untuk memproses tugas berdasarkan urutan kedatangannya tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kompleks seperti prioritas atau estimasi waktu eksekusi. Kemudian cara kerja atau karakteristik yang ketiga yaitu antrian FIFO, first in first out, yaitu tugas-tugas dieksekusi dalam urutan kedatangan mereka seperti pada sistem antrian, di mana tugas yang masuk pertama akan diproses lebih dulu dan tugas berikutnya menunggu sampai tugas sebelumnya selesai. Ada beberapa keuntungan atau kelebihan dari algoritma FCFS. Yang pertama yaitu bentuk paling sederhana dari algoritma penjadwalan CPU. Karena algoritma ini merupakan algoritma yang tidak memerlukan logika kompleks. CPU hanya melayani proses yang datang lebih dulu sehingga mudah diimplementasikan. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu mudah diprogram. Karena itu tadi yang sebelumnya setelah saya jelaskan, yaitu CPU hanya melayani proses yang datang lebih dulu sehingga mudah diimplementasikan dan adil juga karena menggunakan konsep pertama datang pertama dilayani. Jadi semua proses diperlakukan sama, tidak ada prioritas khusus sehingga dianggap adil dalam hal urutan eksekusi. Selain itu, selain pertama datang pertama dilayani juga, ada juga beberapa kelebihannya seperti tidak ada starvasi. Maksudnya adalah setiap proses pasti akan diproses pada waktunya karena tidak ada proses yang diabaikan atau dilewati. Juga dalam situasi di mana beban kerja rendah, FCFS bisa bekerja cukup baik karena antrian proses pendek dan tidak ada penundaan signifikan. Namun, di balik keuntungan atau kelebihan dari algoritma FCFS ini, ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu, ini adalah algoritma penjadwalan CPU non-preemptive. Jadi, FCFS adalah algoritma non-preemptive yang berarti setelah CPU dialokasikan ke sebuah proses tersebut
tidak bisa diinterupsi hingga selesai. Ini menyebabkan masalah jika ada proses yang lebih mendesak atau penting datang setelah proses yang sedang berjalan, karena tidak bisa dieksekusi sampai proses yang sedang berjalan selesai. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata waktu tunggunya tinggi. Karena urutan penjadwalan didasarkan pada kedatangan proses. Proses yang datang lebih awal akan dilayani lebih dulu. Namun, jika proses yang pertama kali tiba memiliki waktu eksekusi yang panjang, proses berikutnya akan menunggu dalam antrian yang lebih lama karena meninggalkan rata-rata waktu tunggu atau waiting time. Kemudian yang ketiga yaitu proses pendek yang berada di belakang antrian harus menunggu proses panjang di depan selesai. Maksudnya adalah jika ada proses pendek di belakang proses yang panjang, proses pendek harus menunggu sampai proses panjang selesai. Ini dikenal sebagai konvoi efek, di mana proses-proses kecil tertahan oleh proses yang memakan waktu lama. Itu kekurangannya. Kemudian kekurangan yang keempat adalah bukan teknik yang ideal untuk sistem pembagian waktu dan karena kesederhanaannya FCFS tidak terlalu efisien. Maksudnya adalah dalam sistem pembagian waktu di mana banyak pengguna atau proses perlu dijalankan secara bersamaan. Namun, FCFS ini tidak efektif. Proses yang lama dapat mengunci CPU terlalu lama sehingga mengganggu responsivitas sistem. Serta kurang efisien juga karena kesederhanaan FCFS ini justru menjadi kelemahannya. Algoritma ini tidak mampu memanfaatkan sumber daya CPU secara efisien. CPU bisa menjadi underutilized atau terjebak melayani proses yang tidak optimal, sementara proses yang bisa diselesaikan lebih cepat harus menunggu. Nah, akibatnya meskipun mudah diprogram, FCFS ini tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan efisiensi tinggi atau multitasking yang dinamis. Nah, untuk menghitung algoritma FCFS, kita menggunakan rumus current time, turnaround time, dan waiting time. Yang dimana current time di sini merupakan dan di sini ada keterangannya, arrival time itu waktu ketika proses tiba di sistem, kemudian burst time yaitu waktu yang dibutuhkan proses untuk menyelesaikan eksekusinya, ada completion time yaitu waktu ketika proses selesai dieksekusi atau current time yang tadi ya. Kemudian turnaround time yaitu total waktu proses berada dalam sistem, kemudian waiting time yaitu proses menunggu sistem. Proses menunggu dalam proses siap. Nah, di sini saya memberikan satu soal algoritma FCFS yang dimana di sini ada 5 proses. Ada arrival time untuk P1 yaitu 0, burst time untuk P1 10, arrival time untuk P2 ada 3, kemudian burst time untuk P2 adalah 13, arrival time-nya P3 4, burst time-nya P3 itu 9, kemudian arrival time-nya P4 itu 6, burst time-nya P4 itu 7, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal ini dan mencari current time-nya, mencari turnaround time-nya, dan waiting time-nya, serta rata-ratanya nanti di akhir. Nah, ini adalah tabel untuk menyelesaikan algoritma ini. Yang pertama yang perlu kita cari adalah current time-nya. Nah, jadi untuk mencari current time-nya, kita menggunakan istilah Gantt chart. Jadi, Gantt chart adalah diagram batang yang digunakan untuk menampilkan jadwal proyek, menunjukkan durasi dan urutan berbagai tugas atau aktivitas. Setiap aktivitas diwakili oleh sebuah batang horizontal. Dengan panjang batang mencerminkan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kita menggunakan Gantt chart. Gantt chart ini seperti ini teman-teman. Jadi batang horizontal yang pertama yaitu menunjukkan waktu 0 untuk antrian P1, P2, P3, maksudnya adalah proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Di mana telah kita ketahui tadi proses yang pertama itu burst time-nya adalah 10. Jadi kita ambil garis horizontal yang menunjukkan waktunya yaitu 10.
Nah, kita gambar seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah uh, proses untuk P1 dieksekusi, yaitu 10. Kemudian masuk antrian yang kedua yaitu P2, yang dimana burst time dari P2 adalah 13. Nah, cara menghitungnya adalah 10 tambah 13, 23 tentunya. Masukkan 23. Jadi kenapa di sini ditulis 23? Karena 10 tambah 13. 13 itu adalah burst time-nya dari P2. Nah, masuk lagi antrian yang ke antrian proses 3, proses 4, kemudian proses 5. Nah, selanjutnya yang dieksekusi adalah proses ketiga. Yang dimana proses ketiga memiliki burst time 9. 23 tambah 9 adalah 32. Kemudian masuk proses yang keempat yaitu 39. Kenapa batang horizontal ini atau batang waktu ini menunjukkan angka 39? Karena 32 ditambah burst time dari proses keempat yaitu 7 menghasilkan 39. Nah, ini adalah eksekusinya. Kemudian yang terakhir proses yang kelima yaitu di angka 41. Jadi batang horizontalnya itu atau batang waktunya itu di angka 41. Karena burst time dari proses kelima yaitu 2. 39 tambah 2 hasilnya 41. Nah, dari gencet inilah kita masukkan ke dalam tabel hasil dari itu tadi, current time tadi. P1 menghasilkan 10, P2 terakhir dieksekusi di current time 23, P3 di 32, P4 di 39, dan P5 di angka 41. Yang kedua yang akan kita cari yaitu current time-nya. Jadi rumus dari TAT atau current time yaitu current time dikurang arrival time. Yang dimana kita dapat untuk current time proses pertama current time itu 10, arrival time itu 0. Jadi 10 kurang 0 yaitu 10. Kemudian TAT untuk proses kedua yaitu 23 dikurang 3 menghasilkan 20. Kemudian TAT untuk P3 yaitu 28, P4 33 karena 39 kurang 6, kemudian P5 itu ya. Setelah diketahui current time-nya, kita mencari waiting time-nya dengan menggunakan rumus lagi teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah current time dikurang burst time. Nah, untuk waiting time P1 yaitu 0 karena dia adalah proses yang paling awal. Jadi tidak ada waktu tunggunya. Kemudian proses yang kedua yaitu 7, waiting time-nya proses 3 yaitu 19 dan seterusnya. Nah, sudah jelas kan bagaimana cara menghitung waiting time-nya, current time-nya, dan current time-nya dari menggunakan algoritma FCFS ini. Sangat sederhana bukan teman-teman? Nah, setelah itu kita mencari rata-rata dari current time-nya dengan menggunakan rumus rata-rata current time yaitu dari jumlah seluruh TAT-nya kemudian dibagi 5. Di sini saya dapat jumlahnya yaitu 122 dengan dibagi 5 menghasilkan 24,4. Jadi rata-rata current time-nya yaitu 24,4. Kemudian rata-rata waiting time-nya sama seperti yang tadi sebelumnya, yaitu dijumlahkan seluruh jumlah waiting time-nya kemudian dibagi 5 menghasilkan 16,2. Nah, ini adalah penyelesaian seluruh dari proses latihan yang tadi ya, untuk algoritma FCFS. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari banyaknya algoritma penjadwalan, algoritma FCFS lah yang paling sederhana. Namun karena kesederhanaannya itulah
yang tidak memerlukan seperti prioritas, prioritas waktu, yang tidak seperti round robin dan lain-lain. Namun bagi saya algoritma FCFS ini kurang efisien menurut saya karena sangat sederhana. Begitu teman-teman. Nah, Nah, untuk itu akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga meminta maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan kata, atau kelebihan kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Syafaat yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat tugas presentasi pada hari ini. Dadah, bye-bye.